Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Angka pada speedometer sebuah mobil menunjukkan kecepatan 80 km per jam, melaju kencang di jalan yang sempit dan berkelok. Sungguh tindakan yang nekat karena kondisi gerimis. Apalagi waktu telah menunjukkan pukul 3:30 sore. Pandangan tentu kurang jelas karena kabut yang tebal menutupi jalan. Sang pengemudi tentu bukan tanpa alasan mengemudikan mobilnya seperti dikejar setan. Sesekali ia mendapatkan telepon, mengangkatnya sebentar, lalu kembali fokus pada kemudi. Iya bu, aku sudah hampir sampai, jawab sang pengemudi. Sang pengemudi baru saja memasukkan handphonenya ketika tanpa diduga seorang perempuan setengah berlari melintas untuk menyeberang jalan. Kaget dengan tindakan yang tiba-tiba itu, sang pengemudi banting setir ke kanan untuk menghindari tabrakan. Namun karena jarak dan kecepatan yang tinggi, tak ayal bodi mobil sebelah kiri pun tetap menumbur tubuh perempuan itu. Beberapa meter dari tempat kejadian, mobil pun sempat berhenti. Sepertinya sang pengemudi tidak bertanggung jawab karena telah menabrak perempuan itu. Ia turun mendekati perempuan yang tergeletak itu. Sang pengemudi mengamati perempuan itu. Wajah perempuan itu hampir tidak bisa dikenali. Bukan karena rusak terkena hantaman, tapi karena darah dari kepalanya terus mengalir hingga menutupi wajahnya. Wanita itu terkapar. Sang pengemudi terlihat semakin panik. Tiba-tiba handphone di saku bajunya berdering. Kamu sudah sampai mana? Elisa butuh segera darahmu. Cepat sedikit, perintah seseorang dari seberang telepon. Sang pengemudi melihat sebentar ke arah perempuan itu. Satu hal berkecamuk di otaknya. Ia tidak memikirkan hal lain selain segera sampai pada tempat tujuan. Elisa membutuhkan dirinya. Ia akan melangkah kembali ke mobilnya ketika tangan perempuan itu memegangi kakinya. Tolong, tolong, pinta perempuan itu lirih. Sang pengemudi yang sedang panik tidak menghiraukannya. Ia tarik kakinya dari pegangan si perempuan, lalu berlari menuju mobilnya. Sesaat kemudian mobil itu kembali melaju kencang, lalu menghilang di tikungan yang tajam, meninggalkan si perempuan yang entah masih bernyawa atau tidak. Rupanya, sang pengemudi mobil itu sedang menuju ke ruang bersalin di sebuah rumah sakit. Terlihat dari petunjuk jalan di koridor yang pengemudi itu amati. Segera setelah ia memastikan jalan yang harus ia ambil, tanpa membuang banyak waktu, pengemudi itu pun berlarian kecil. Sang pengemudi tiba tepat waktu. Rupanya istri sang pengemudi mengalami pendarahan hebat. Padahal golongan darah sang istri termasuk jenis langka. Kebetulan sang pengemudilah yang memiliki golongan darah yang sama persis dengan sang istri. Persalinan pun berjalan lancar. Sang istri selamat, begitupun dengan bayi laki-laki mereka. Lantunan azan pun tertiup di telinga sang bayi. Semua mengucap syukur dengan peristiwa hari itu. Lahirnya anak sekaligus cucu mereka. Sejenak lupa bahwa sebelum kelahiran itu telah didahului oleh peristiwa lain. Peristiwa yang sama-sama berujung pada satu titik, hidup atau mati. Selamat Bas, kamu resmi dinyatakan sebagai seorang bapak. Seorang pria parubaya terlihat menyelami lalu memeluk sang pengemudi. Terima kasih pangestunya pak. Panjenengan juga resmi saya nyatakan sebagai seorang simbah, balas sang pengemudi. Semua tertawa penuh kebahagiaan. Setelah semua berjalan lancar, tibalah sang pengemudi pada satu ingatan. Meskipun ia yakin bahwa ia tidak benar-benar bersalah telah menabrak perempuan itu, namun satu hal yang tetap ia sesali, ia tidak menolong perempuan itu.
Maka beralasan untuk membeli beberapa keperluan, sang pengemudi itu pun berpamitan pada 4 orang tuanya, bapak dan ibu kandung, serta bapak dan ibu mertuanya. Hal sebenarnya yang ia lakukan adalah mencari tahu di UGD adakah pasien perempuan korban kecelakaan. Mengingat daerah ia menabrak tadi sangat sepi dan jauh dari perkampungan penduduk. Siapa perempuan itu? Lalu mengapa ia berada di sana? Tiba-tiba pertanyaan itu melintas dalam benak sang pengemudi. Ia melangkah pelan, menyusuri koridor demi koridor. Satu hal yang telah membuatnya lega, istri dan anaknya lahir selamat. Ia sangat bersyukur akan hal itu. Namun satu hal masih mengganjal di pikirannya, keselamatan perempuan yang ia tabrak. Sang pengemudi lebih memilih menuju masjid rumah sakit ketika terdengar merdu azan bergema. Nanti setelah sholat maghrib baru ia akan mencari tahu ke UGD. Beberapa saat setelah selesai sholat maghrib itulah telinganya mendengar sirine ambulan meraung-raung. Tidak membutuhkan waktu lama, sang pengemudi telah tiba di sekitar UGD. Ada beberapa petugas kepolisian ikut bersama mereka. Bergetar hati sang pengemudi, jangan-jangan pasien yang baru datang adalah perempuan yang ia tabrak tadi. Apabila benar, berarti perempuan itu sangat kuat. Sekira 2 jam sejak kejadian hingga ia sampai di UGD. Padahal darah dari kepalanya mengalir sangat banyak. Sang pengemudi mengamati pasien yang dibawa itu. Sekilas tertangkap di telinga sang pengemudi, korban tabrak lari, butuh transfusi segera. Sang pengemudi mendekat. Saat pasien itu diturunkan, berdeguplah jantung sang pengemudi dengan hebat. Ya, dialah perempuan yang ia tabrak tadi. Pikirannya semakin berkecamuk. Kalau perempuan itu selamat, ia pasti akan bercerita pada polisi. Perempuan itu mungkin telah mengenali wajahnya. Namun kalau perempuan itu meninggal, pastinya ia akan sangat berdosa. Karena sebenarnya ia bisa membawa perempuan itu ikut ke rumah sakit. Ada perasaan menyesal di dalam hati sang pengemudi. Dia pun berdoa, berharap perempuan itu selamat, sehingga dia tidak akan menanggung dosa dan penyesalan. Meski ia sadar, ia tetap harus bertanggung jawab. Doa sang pengemudi tidak terkabul. Tidak berselang lama, petugas kepolisian dan perawat jaga terlihat mendorong sebuah berangkat. Di atas berangkat itulah sang pasien telah ditutupi selembar kain, menandakan bahwa nyawanya tidak tertolong. Lemaslah lutut sang pengemudi. Perempuan yang ia tabrak tadi meninggal, dan dialah yang menjadi penyebab meninggalnya perempuan itu. Segala perasaan bercampur aduk dalam hati sang pengemudi. Baskoro, Bas, dicari istri kamu kok malah di sini. Terdengar seorang memanggil. Beliau adalah ayahnya. Yang dipanggil terlihat selingukan. Sang pengemudi bernama Baskoro itu pun berbalik badan. Sementara sang ayah mencari beberapa keperluan ke toko depan rumah sakit, ia melangkah kembali menuju bangsal, tempat istri dan anaknya dirawat. Ia menyusuri koridor demi koridor. Pada satu persimpangan, Baskoro terlihat kebingungan. Sepertinya ia lupa harus mengambil ke arah mana. Tidak ada petunjuk di persimpangan itu. Baskoro juga ragu apakah ia tadi melewati koridor itu. Ia mendengar seorang menyapa dari belakang. Mas, mau kemana mas? Suara perempuan terdengar bertanya. Baskoro menoleh ke belakang. Pikirnya mungkin seorang perawat yang melihatnya kebingungan. Namun saat itulah jantungnya berdesir karena ia tidak melihat seorang pun di belakangnya. Padahal sangat jelas suara itu berasal dari belakangnya berdiri. Baskoro lantas selingukan. Tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya terlihat merinding. Tanpa pikir panjang, ia pun mengambil jalan ke kiri. Nanti kalau bertemu seseorang, ia akan bertanya. Kenyataannya, tidak ia jumpai seorang pun. Salah jalan ini, pikirnya. Kembali Baskoro celingukan.
rumah sakit ini sepi sekali. Padahal ketika ia datang tadi masih sangat ramai, pembesuk berlalu lalang. Baskoro merasa lega ketika seorang perawat melintas menuju ke arahnya. Maka ketika perawat itu dekat, Baskoro segera menanyakan bangsal bersalin. Sang perawat tampak memberitahu kemana Baskoro harus melangkah. Baskoro mengangguk-angguk, lalu segera melangkah setelah mengucapkan terima kasih. Baskoro mengikuti petunjuk perawat tadi. Dalam keremangan cahaya petang, ia kembali menyusuri koridor-koridor rumah sakit, melewati bangsal-bangsal yang kadang ia lihat seperti tidak berpenghuni. Ia juga mendengar langkah kaki perawat yang ia tanyai barusan. Si perawat mengatakan akan menuju bangsal yang bersebelahan dengan bangsal bersalin. Ia yakin perawat itu berada di belakangnya karena seringkali terdengar suara memandu, belok kanan atau kiri, atau lurus manakala Baskoro menemui persimpangan. Baskoro tertegun karena ada petunjuk besar di atas koridor yang ia lalui. Jalan itu ternyata menuju ke ruang jenazah. Ia akan protes kepada perawat yang memandunya dari belakang. Baskoro pun membalikkan badan. Sepi. Ia berada dalam kesendirian. Tidak ada siapapun bersamanya. Kemana perawat yang berada di belakangnya itu? Tidak ada jawaban atas pertanyaannya itu. Yang ada hanyalah angin tiba-tiba bertiup kencang. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Baskoro segera mengambil jalan yang berkebalikan dari jalan semula. Setengah berlarian ia kembali menyusuri koridor yang sebelumnya ia lewati. Cemas dan gelisah, perasaan yang membaru menjadi satu. Keluarganya pasti sedang menunggunya. Kok buru-buru, Thomas? Sebuah pertanyaan dari suara perempuan kembali hadir dari belakang Baskoro. Baskoro tidak mempedulikan pertanyaan itu. Setengah berlari ia terus saja melangkah. Ia harus segera sampai di bangsal tempat istri dan anaknya dirawat. Tetapi kebingungan terlanjur melanda. Ia tidak tahu kemana harus melangkah. Koridor itu terlihat seperti bercabang-cabang. Baskoro tertegun ketika kembali ia membaca sebuah tulisan yang ia kenal. Ruang jenazah. Bukankah tadi sudah sampai di sini? Segera ia kembali memutar badan, lalu melangkah lebih cepat dengan harapan bisa segera kembali ke tempat tujuan. Baskoro semakin hilang nyali ketika lampu-lampu yang menerangi koridor itu tiba-tiba berkedip-kedip seperti hendak mati. Nyalinya semakin menciut ketika dari jarak pandang yang tidak begitu jelas ternampak sosok perempuan berdiri di sudut bangsal dan melambai ke arahnya. Baskoro yang melihat pemandangan itu nyaris tidak bisa berpaling. Ia melihat wajah perempuan itu berlumuran darah. Azan Isya yang berkumandang mengembalikan pandangan Baskoro. Secara perlahan ia tersadar. Rupanya ia masih berada di persimpangan koridor yang menuju ke arah ruang jenazah. Jadi dari tadi, ia hanya mondar-mandir di sekitaran sana. Ketika ia kembali sadar, dengan jelas ia bisa melihat harus kemana ia menuju. Ia ingat, bangsal istrinya dirawat adalah bangsal Bougainville. Dengan perasaan cemas ia pun melangkah ke sana. Kamu itu dari mana saja, Tobas? Kami semua menunggumu. HP kamu juga tidak bisa dihubungi. Istri baru saja melahirkan kok malah tidak ditunggui. Kamu itu piye, Tobas? Baskoro tidak menjawab amarah sang ibu. Ia tidak akan menceritakan kejadian tadi. Ia takut dituduh mengada-ada. Baskoro hanya diam lalu mendekati istrinya.
Elisa yang masih lemas tidak begitu menanggapi apa yang sedang terjadi. Yang ia pikirkan, tentu bayinya telah lahir dengan selamat. Nanti kalau keadaanmu sudah lebih baik, Mas akan cerita. Ada sesuatu yang penting. Bisik Baskoro pada istrinya. Istrinya mengangguk. Baskoro lantas melihat buah hatinya dari sebalik kaca. Dalam pandang itu, mata Baskoro berkaca-kaca. Maafkan Bapak, Nak. Bapak sedang ada masalah yang belum tuntas. Oh iya, Nak. Bapak belum memberimu nama. Gumamnya. Baskoro kemudian merenung. Angan-angannya melayang. Ia ingin nama anaknya adalah nama yang sangat bermakna. Nama yang membawa hembusan doa untuk kebaikan hingga dewasa, bahkan hingga akhir hayat nanti. Akhirnya semua nama terlintas. Eka Setia Dharma. Tiga hari berselang, Elisa pun sudah diperbolehkan pulang. Kini dengan kelahiran anak mereka, keluarga itu menjadi lebih sempurna. Maklum, karena hampir 4 tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai momongan. Tentu kebahagiaan sangatlah dirasakan. Sejenak, Baskoro melupakan kejadian 3 hari lalu. Ia masih meyakini bahwa ia tidak bersalah. Kalau saja perempuan itu lebih berhati-hati ketika menyeberang, tentu ia tidak akan tertabrak. Ah, sudahlah. Arwah perempuan itu juga pasti sudah berada di alam lain. Ada apa, Mas? Kamu kok kelihatan murung? Teguran Elisa membuyarkan lamunannya. Baskoro melempar senyum pada istrinya. Namun raut kecemasan tetap saja tertangkap oleh perasaan batin Elisa. Mas, kemarin kamu bilang ada yang akan kamu ceritakan. Kemarin dari mana saja toh kamu, Mas? Bapak sama ibu semua mencari kamu. Dikiranya kita sedang bertengkar loh. Elisa menagih cerita yang dijanjikan. Baskoro menundukkan wajah sementara Elisa masih menunggu jawaban atau keterangan atau apapun itu dari suaminya. Namun suaminya masih membisu. Tidak ada jawaban apapun selain tidak ada apa-apa. Ya sudah, kalau kamu belum mau cerita. Sedikit merengut, Elisa pun berlalu. Nanti kalau pikiranku sudah tenang, aku pasti akan cerita. Baskoro mendapatkan cuti 4 hari di kantornya. Meski ia bekerja di luar kota, namun setiap harinya selalu ia laju karena jarak yang ditempuh masih bisa terjangkau. Hanya butuh 2 jam untuk pulang pergi. Baskoro sudah mengambil handuk ketika pintu kamar mandi tertutup. Mungkin bapak ibunya. Ada suara orang sedang mandi di dalam. Maka dengan sabar, Baskoro pun menunggu. Menunggu di teras sambil ngopi, pikirnya. Hanya beberapa saat saja Baskoro menikmati kopinya ketika bapak ibunya terlihat berjalan pulang. Loh, bapak ibu dari mana? Selidik Baskoro. Oh, ini Bas. Bakmi Jawa itu yang di pojokan sana itu loh. Ibu cocok sama rasanya. Ayo kita makan. Baskoro merinding. Ia ingat kamar mandi. Segera ia masuk rumah lalu menuju ke sana. Ia melihat pintu kamar mandi telah terbuka. Ia mengintip ke dalam. Tidak ada siapapun. Lalu siapa yang tadi terdengar sedang mandi? Padahal tadi secara jelas ia melihat pintu kamar mandi tertutup. Ada orang sedang mandi. Ia kira bapak atau ibunya, karena kedua mertuanya sudah pulang kemarin. Elisa tidak mungkin, karena tadi ia bersamanya di kamar. Jangan-jangan arwah perempuan itu mengikutinya.
Terbayanglah wajah penuh darah yang meminta tolong padanya. Terbayang pula wajah bapak-bapak polisi yang mungkin akan menginterogasinya. Lalu dijeratlah ia pada pasal pembunuhan. Baskoro memegangi kepalanya. Kalau ia menyerahkan diri, ia akan dipenjara. Tapi kalau ia tidak menyerahkan diri, pastilah arwah perempuan itu akan mengejarnya terus. Ia tidak sanggup harus berpisah dengan keluarganya, apalagi meninggalkan si kecil. Seusai mandi, Baskoro ingat akan kopinya yang berada di teras. Pasti segar setelah mandi lalu minum kopi. Toh pastinya masih hangat. Namun lagi-lagi keinginannya terkendala. Di sana, ia tidak menemukan kopinya. Ia lantas menanyakan pada bapak atau ibunya, yang dengan berat hati ia dapatkan jawaban tidak tahu. Senja pun bergulir. Dalam setiap detiknya di malam itu, hampir Baskoro habiskan untuk menunggu si kecil. Ia melakukan itu dengan bahagia. Inilah karunia yang selama ini selalu ia panjatkan dalam doanya. Baskoro tengah terkantuk, melihat ia mendengar suara seperti benda diseret. Sebenarnya ia tidak akan mempedulikan suara itu, tapi suara itu sangat membuatnya penasaran. Pada akhirnya, Baskoro pun beranjak dari kamar menuju ke arah sumber suara. Ia melihat meja di ruang tamu telah bergeser melintang. Mana mungkin bapaknya iseng menggeser-geser meja seperti itu. Baskoro hendak membetulkan letak meja itu ketika secara tiba-tiba ia benar-benar melihat bahwa meja itu bergerak sendiri. Meja itu bergeser. Menyadari ada makhluk lain di sana, seketika itu pula Baskoro lari ke kamarnya. Ia kunci pintu lalu segera naik ranjang menyusul istrinya. Ia lalu membaca doa-doa sebisanya. Tiba-tiba saja Baskoro menyeringai, yang ternyata ia kebelet pipis. Maka mau tidak mau ia pun harus beranjak. Ia nyalakan semua lampu rumahnya. Sesegera ia pun buang hajat. Selesainya dari kamar mandi, Baskoro masih melihat meja itu melintang. Ia tidak menghiraukan meja itu. Ia ingin segera masuk kamar. Ia benar-benar takut. Tapi yang ia dapati, pintu kamar itu tertutup. Ketika ia coba buka, ternyata pintu kamarnya terkunci. Ia paksa untuk membuka. Tapi pintu itu memang terkunci. Seberapapun keras ia coba buka, ia tidak berhasil. Ingin ia gedor pintu itu, namun ia takut anaknya kaget. Namun karena saking takutnya, dengan terpaksa akhirnya ia ketuk-ketuk juga pintu kamarnya. Mula-mula pelan, berharap Elisa mendengarnya. Lisa. Sedetik dua detik berlalu, pintu itu tidak kunjung dibuka. Baskoro pun mengetuk pintu itu lebih keras. Lisa, tolong buka pintunya, Lis. Cepat, Lis. Lisa. Iya, sebentar. Pintu itu pun terbuka. Baskoro masuk tanpa pedulikan istrinya. Ia benar-benar takut. Lis, kenapa pintunya kamu kunci? Ya, mana aku tahu. Dari tadi aku di atas kasur kok. Lah Mas Bas, barusan dari mana? Aku dari kamar mandi. Tadi seingatku pintu tidak aku tutup. Tahu-tahu pas balik kok pintunya sudah tertutup. Mana dikunci lagi. Tapi bukan aku, Mas. Yakin. Lah aku ngunci pintu ya buat apa coba? Baskoro tidak menanggapi bantahan istrinya. Percuma ia berdebat. Istrinya belum tahu kalau hantu perempuan itu mengikutinya.
Masa cuti Baskoro pun habis. Pagi itu, ia sudah berkemas untuk berangkat kerja. Baskoro yang sedang sarapan tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan Elisa. Maka ia tinggalkan sarapannya dan berlari menuju garasi. "Kenapa, Tolis?" Baskoro melihat ke wajah istrinya yang pucat pasi. Mas, aku melihat seorang perempuan duduk di dalam mobil, Mas. Wajahnya berlumuran darah. Isak Elisa sambil merangkul suaminya. Bergetar Baskoro. Perempuan itu tidak saja menampakkan diri padanya. Kini Elisa pun ikut dihantui. Baskoro menyuruh istrinya melupakan apa yang dilihat, karena mungkin hanya berhalusinasi saja. Yang kemudian ia pun pamit berangkat kerja, melupakan sarapan yang masih tersisa. Sepeninggal Baskoro, kembali Elisa disibukkan oleh buah hatinya. Sejenak ia lupakan pemandangan mengerikan di dalam mobil. Beruntungnya mertuanya masih berada di sana, sehingga bisa menjadi teman kesepiannya. Mertuanya sangat baik padanya, sangat perhatian. Apalagi Eka adalah cucu pertamanya. Tentu membuat kebahagiaan mertuanya semakin lengkap. Beberapa menit kemudian, Elisa pun pamit untuk berbelanja. Ia berjalan pelan menuju warung Mbak Jum. Di sana, rupanya sudah banyak para tetangga yang sedang memilih sayuran. Para tetangga juga ramah. Beruntung bagi Elisa dan suaminya tinggal di lingkungan yang baik. Tanpa sungkan, ia langsung ikut memilih sayuran. Ia sudah berencana untuk memasak sayur asem. Entah kenapa hari itu ia sangat ingin memasak sayur asem. Ia sedang mengambil terong dan kubis ketika tiba-tiba merasa tangannya dipegang oleh tangan lain. Bukan tetangganya, karena tangan yang memegangnya itu berlumuran darah. Melihat itu, Elisa pun menjerit, lalu melemparkan sayuran yang dipegangnya. Pucat pasi dan gemetaran seluruh badannya, matanya nanar. Tetangga yang tidak tahu pasti segera menenangkannya. Mbak Jum, pemilik warung, segera mengambilkan air putih. Elisa pun menjadi pusat perhatian di pagi itu. Setelah seteguk dua teguk air putih, barulah Elisa sedikit tenang. Para tetangga yang menenangkannya kemudian memberanikan diri bertanya. Mbak Lis, ada apa toh? Kok kayaknya bener-bener takut gitu? Apa pas pegang sayur tadi ada ulatnya? Elisa menggeleng. Sesekali ia mencuri pandang ke dalam warung. Sepertinya mencari sesuatu yang telah membuatnya ngeri. Ia sangat yakin ada tangan berdarah yang memegangi tangannya. Bulu kuduk Elisa masih bergidik. Tidak ada apa-apa kok, Mbak. Mungkin masih kecapean saja. Ya wes, Mbak Jum, berapa semuanya? Elisa menyembunyikan apa yang dialaminya. Setelah membayar sayuran belanjaan, Elisa pun berpamitan, meninggalkan 1000 pertanyaan bagi tetangganya. Maklum, baru kali ini ada kejadian yang agak ganjil. Tangan berlumuran darah itu masih berputar-putar di kepala Elisa. Ia mengamati tangan kanannya. Apakah noda darah itu menempel? Ia bernafas lega setelah memastikan tangannya bersih. Berarti hanya pikirannya saja yang kacau. Sebelum itu, tadi ia melihat seorang perempuan yang wajahnya juga berdarah-darah. Elisa mulai menyambungkan beberapa kejadian itu dengan perangai suaminya yang beberapa hari ini kadang terlihat aneh. Dalam pikiran buruk Elisa, muncul pertanyaan jangan-jangan suaminya telah membunuh orang. Mungkin punya selingkuhan lalu hamil. Suaminya tidak mau bertanggung jawab, lalu perempuan itu dibunuhnya. Elisa menggelengkan kepalanya. Suaminya bukan tipe sepenjahat itu. Namun, siapa tahu di luaran sana.
Sambil sedikit tertatih, pikiran buruk Elisa membung kemana-mana. Bagaimana penampakan perempuan itu bisa berada di mobil suaminya? Pasti ada sesuatu. Pasti sangat berhubungan dengan janji suaminya yang akan bercerita suatu hal. Pasti kecemasan tiba-tiba membuncah di hati Elisa. Ya, suaminya pasti telah berbuat sesuatu. Hal terburuk yang mungkin terjadi, suaminya telah membunuh orang. Dan ada besar kemungkinan suaminya telah membunuh selingkuhannya. Rasa cemas itu kemudian bercampur oleh rasa panas yang membakar dadanya. Ia harus segera meminta penjelasan suaminya. Kamu tidak kenapa-kenapa kan, Lis? Baru saja mau ibu susul. Ibu kira ada apa-apa kok lama sekali. Ibu mertua Elisa rupanya sudah menunggu secara serumah. Ini Eka haus. Kamu susui dulu. Soal masak-memasak serahkan sama ibu saja. Lanjut ibu mertua sebelum Elisa menjawab. Baru saja Elisa membalikkan badan, ibu mertuanya tiba-tiba menanyakan sesuatu padanya. Nulis, bajumu itu kenapa? Kok kayak ada noda merah? Elisa menoleh, lalu mengamati bajunya. Ibu mertuanya mendekat, menunjukkan posisi noda merah yang melekat di baju Elisa. Elisa mengusap noda itu, lalu membauinya. Hidung Elisa mencium aroma khas darah, amis, anyir. Di tengah rasa was-was, ia beralasan kalau mungkin ada yang menyentuhnya saat belanja tadi. Dan orang itu tangannya ada darah ikan. Dengan cemas Elisa menanti kepulangan suaminya. Hari itu juga ia harus tahu apa yang telah suaminya lakukan. Ia akan minta cerai bila mana dugaannya benar terbukti. Ia akan asuh anaknya sendiri. Bermain dengan perempuan lain saja sudah pelanggaran berat, apalagi sampai membunuh. Tentu pelanggaran tanpa ampun. Baskoro baru saja turun dari mobilnya ketika istrinya langsung memarahi dengan ganas. Baskoro bahkan belum sempat menutup kembali pintu mobilnya. Namun secara bertubi-tubi, istrinya telah melontarinya dengan berbagai pertanyaan. Baskoro paham akan maksud pertanyaan istrinya itu. Saat inilah, ia harus mengatakan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar keributan itu, orang tua Baskoro pun melerai. Mereka menengahi anak dan menantunya. Elisa yang terlanjur emosi tidak bisa menahan tangis. Bapak ibu mertuanya sibuk menenangkannya. Setelah Elisa sedikit tenang, Baskoro pun diberi kesempatan menjelaskan apa yang terjadi. Mereka pun terdiam. Baskoro pun mulai menceritakan kejadian kemarin sore itu. Maka kini semua telah jelas, semua telah terang. Keluarga akhirnya juga memahami betapa dilema yang dialami Baskoro. Menyerahkan diri artinya ia akan dipenjara. Tidak menyerahkan diri artinya hantu perempuan itu akan selalu membayangi dia dan keluarganya. Baskoro pun tertunduk. Semua terdiam, larut dalam pikiran masing-masing. Pada saat itulah terdengar tegas Baskoro mengatakan, ia akan menyerahkan diri. Ia akan menemui keluarga perempuan yang ditabraknya. Ia akan meminta maaf sekaligus bertanggung jawab. Melalui pihak kepolisian, akhirnya Baskoro dan keluarganya pun melakukan mediasi. Dalam pada itu, karena tidak ada saksi dan bukti, maka oleh pihak kepolisian Baskoro pun dibebaskan.
Sedangkan mediasi dengan pihak keluarga, mereka justru mengakui keperwiraan hati Baskoro. Meski kejadian sudah terlewat beberapa hari, Baskoro tetap datang meminta maaf dan akan bertanggung jawab. Perempuan yang Baskoro tabrak adalah anak kedua dari Pak Riyadi dan Bu Intan. Berbeda dengan Gayatri, anak pertama Pak Riyadi, Endriana yang merupakan anak kedua ini mempunyai watak keras dan tidak mau diatur. Bahkan ketika ia dilarang bergabung dengan anak-anak yang cenderung kriminal, Endriana justru kabur dari rumah. Ketika itulah peristiwa itu terjadi. Pihak keluarga telah mengikhlaskan kepergian Endriana. Mereka menyadari bahwa sikap durhaka Endriana itulah hingga ia mengalami kecelakaan itu. Itulah akibat ketika ia membangkang, buah dari ketidakpatuhan terhadap orang tuanya. Kini, penyesalanmu tidak berguna. Nyawa telah terlanjur lepas dari badan. Hanya doa dan ampunan dari orang tuanya lah harapan Endriana di alam sana. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali ini, lakukan di muka sana.